Individualisme, ketidakpedulian, sikap acuh tak acuh, dan kurangnya kesadaran merupakan hal-hal mengenai apatisme yang saya percayai selaku tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, sikap apatis sering kita jumpai dalam wilayah politik. Apatis tentunya bukan hal baru di dunia perpolitikan, khususnya di Indonesia. Sikap apatis terhadap politik itu sendiri adalah ketidaktertarikan masyarakat terhadap berita-berita politik dan pemerintah, ketidakpercayaan masyarakat pada institusi politik seperti partai politik, politisi, DPR, presiden, dan menteri. Generasi milenial yang beranggapan bahwa politik merupakan hal yang membosankan, bahkan warga negara yang tidak ikut serta dalam pemilihan presiden. Kemudian berikut adalah penyebab apatisme atau mengapa apatisme terjadi. Apatisme politik merupakan hasil dari tindakan beberapa politisi atau pemerintah yang lebih fokus pada karir politiknya dan kurang memperhatikan apa yang terjadi pada negara. Keadaan ini menjadi pelajaran bagi rakyat sehingga menumbuhkan rasa jerah, putus asa, kebosanan, keengganan untuk menyalurkan aspirasinya. Bahkan akhirnya hilang semangat untuk menyalurkan aspirasinya atau hilang semangat untuk berdemokrasi. Masyarakat menganggap bahwa negara atau pemerintah telah kehilangan kredibilitasnya karena perilaku sebagian besar abdinya. Terlepas dari penyebab mengapa apatisme terjadi sesuai dengan yang saya telah paparkan sebelumnya, pada kenyataannya pemerintah tidak seburuk yang masyarakat pikirkan. Pemerintah tidak semata-mata menutup telinga terhadap suara rakyat. Contohnya adalah pemerintah yang mendengarkan suara rakyat dengan merevisi pasal Undang-Undang ITE alih-alih mencabut pasal tersebut. Lalu apa korelasi apatisme dengan sikap tidak bermoral? Pengertian moral itu sendiri yang saya percayai selaku tim pemerintah adalah hal-hal tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai sikap, kewajiban, dan sebagainya. Perlu kita garis bawahi kata tidak bermoral itu sendiri. Amoral adalah sikap yang tidak memiliki nilai positif di mata manusia lain. Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana seluruh rakyatnya dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Berdemokrasi atau mengemukakan pendapat kepada pemerintah merupakan salah satu kewajiban warga negara dalam bidang politik. Kemudian masuk ke dalam argumen saya mengenai yang pertama, mengapa sikap apatis dapat dikatakan sifat yang tidak bermoral atau amoral. Masyarakat yang apatis atau cenderung pasif terhadap politik berarti mereka tidak menjalankan tanggung jawab atau kewajiban mereka sebagai warga negara. Perilaku yang tidak menjalankan kewajiban atau tanggung jawab tersebut diyakini sebagai sikap tidak bermoral atau sikap yang dinilai negatif di mata manusia lain. Negara Indonesia mengakui teori kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan berada di tangan rakyat. Jika rakyat apatis atau tidak peduli terhadap politik, lalu siapa yang akan memegang kekuasaan tertinggi tersebut? Hal itu semakin menegaskan bahwa apatisme berhubungan erat dengan sikap ketidakpedulian, di mana Dewan Juri yang terhormat, sikap tersebut adalah sikap yang saya yakini tidak dinilai tidak bermoral bagi bangsa maupun negara. Kemudian masuk kepada argumen saya yang kedua, yaitu konsekuensi apabila sikap apatisme terhadap politik ini terus berlangsung. Yang pertama, terhambatnya proses pembangunan suatu negara karena ketidakikutsertaan warga negaranya berupa aspirasi atau menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Kemudian yang dikhawatirkan adalah apabila sikap apatis tersebut terjadi di kalangan anak muda, padahal anak muda adalah generasi penerus bangsa, anak muda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa. Para kaum muda ini diharapkan mempunyai ide-ide yang kreatif untuk bisa merubah suatu negara menjadi lebih baik. Apabila sikap apatis terjadi di kalangan anak muda, lalu generasi apa yang akan diharapkan untuk membangun negara dan bangsa ini?
Tentu saja, ketidakikutsertaan warga negara dalam proses pembangunan negara yang menyebabkan terhambatnya pembangunan negara tersebut dinilai tidak bermoral karena merugikan negara. Mendengar dari paparan saya mengenai mengapa sikap apatis dapat dikatakan sifat yang tidak bermoral dan konsekuensi apabila sikap apatis terus berlangsung, saya selaku tim pemerintah setuju dengan mosi ini.